Perjalanan hidup perancang busana satu ini tak mudah. Pernah jalani banyak profesi, mulai dari berdagang burger sampai jualan pulsa. Berkali-kali bangkit, tak lain berkat semangat dari keluarga. Dan tampil di ajang New York Fashion Week menjadi bukti bahwa karyanya sudah diakui dunia. Simak perbincangan saya bersama Anissa Hasibuan dalam Satu Indonesia. Anissa Desvitasari Hasibuan. Sebelumnya, tak banyak orang yang mengenal sosok perempuan 30 tahun ini. Hingga akhirnya, ajang New York Fashion Week 2016 lambungkan namanya. Anissa jadi orang pertama Indonesia yang tampil dalam pagelaran busana bergengsi internasional tersebut. Membawa 48 rancangan busana muslim bertema di Jakarta, Anissa sukses memukau lebih dari 1.500 tamu yang hadir. Ia pun berbagi panggung dengan perancang busana top dunia seperti Anna Sui, Vera Wang, Kaibo, serta sederet perancang busana lain. Anissa mengawali debut pertamanya dengan mengikuti Couture Fashion Week 2015 di New York dan berhasil menyabet gelar Best Fashion Designer di Cannes, Prancis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Anissa. Iya. Baik Mbak. Alhamdulillah. Ini kalau masalah takjub dengan karya-karyanya Anissa Hasibuan, disinilah semuanya dilahirkan ya Mbak Anissa ya. Ya, ini tempat aku bersemedi. Bersemedi, mencari inspirasi juga dan menuangkannya ke atas kertas. Ini lagi bikin sketch apa nih? Kalau ini aku lagi bikin beberapa sketsa buat koleksi-koleksi ready to wear ya. Ini saya mau pamerin beberapa yang udah jadi, cantik-cantik banget. Boleh sambil berdiri ya Mbak Anissa ya, biar lebih jelas kelihatannya. Nah ada ini. Kalau ini koleksi Royal Paradise aku sih. Royal Ya, Paradise. Ya, ini koleksi aku yang terakhir kemarin di Doha. Wow. Jadi lebih ke ya seperti ini. Ada abaya, tapi dia dress. Nah kalau berbicara soal inspirasi, saya punya sesuatu nih, Inspirasi seorang Anissa Hasibuan nih. Boleh dibuka. Wow. Mau dikeluarin sambil dipegang. Iya, ini di Cinderella ya. Iya. Tapi bajunya kurang cetar. Tetap ya, kurang glamour ya kalau segini. Tapi ini betul. sosok aku suka mainan waktu kecil sih dulu. Barbie. Tapi aku suka ini glitter-glitternya banget. Mbak Anissa banget ya kalau yang bling-bling. Tapi betul, Barbie Princess itu adalah inspirasi buat Mbak Anissa. Karena dulu aku suka banget, ya anak kecil pasti semua suka Disney Princess gitu. Apa anakku nonton atau apa, memang banyak inspirasi tuh datang dari anakku yang princess gitu. Tapi katanya nggak pernah belajar sama sekali soal fashion design. Kalau dari kecil terus sekolah mengambil khusus jurusan desain memang tidak. Aku dulu memang fokus di usaha kan, bisnis sama suami. Nah Mbak Anissa ini kan sebetulnya baru 2015 kan? 2015 awal. Nah baru 2015 menekuni fashion design. Belajarnya berarti nggak lama. Aku mengikuti short course itu selama kurang lebih 3-5 hari ya. Dan itu aku belajar basic-basicnya dulu. Dan sekitar 1 hari itu ada 6 jam. Full 6 jam, terus besok 6 jam, besok 6 jam lagi. Selama 5 hari Ya, berturut-turut selama itu 5 ya? hari. Hanya di 5 hari itu Mbak Anissa menemukan, iya nih kayaknya ini dunia saya gitu. Iya, hanya 5 hari itu aku mulai diajak survei ya, langsung ke lapangan, ke toko-toko bahan, dan aku kok kayaknya memang suka ya, apa karena aku suka bikin baju di Jakarta, tapi ketika aku dibawa masuk seperti ini kok aku jadi merasa beda ya, dan aku menemukan suamiku tuh malah melihat muka kamu kalau masuk ke toko bahan tuh kayaknya auranya beda gitu, kayak pink-pink merona gitu kan. Maklum kan ibu-ibu ngelihat bahan kan kayaknya suka kalap kan. Gitu. Tahun yang sama Mbak Anissa pertama kali belajar gambar ya. Di situ juga udah ikut
Couture Fashion Week di New Ya, York juga. Couture Fashion Week. Kan gak di New York. gampang untuk nembus internasional. Buat Mbak Nisa yang belajarnya 5 hari, itu gimana bisa nyampe ke sana? Ya aku juga nggak tahu ya, tau-taunya ditawarin terus aku ikut ya. Kalau aku sih orangnya tidak yang terlalu kamu targetnya ini enggak gitu. Kalau emang ada kesempatan terus aku diajakin, terus sekalian bisa menyalurkan hobi ya kenapa enggak gitu. Nah kalau New York Fashion Week itu yang membuat semua orang kayaknya geger Mbak Nisa. Itu karena baru pertama kali orang Indonesia nyampe sana kan. Dan itu adalah di main show-nya atau show utama. Iya, the main show itu juga, itu juga penuh perjuangan sih. Pada saat aku mengikuti Couture, itu kan Couture New York Fashion Week. Itu 2015 Itu ya? 2015. Disitulah aku mendapatkan apresiasi mereka ketika aku pertama kali runway di sana. Terus kok kayaknya mereka sangat apresiasinya tuh bagus banget. Terus aku ikut yang kedua kali yang mengeluarkan koleksi Pearl Asia itu, dan itu lebih banget, mereka benar-benar applause-nya benar-benar ini Pearl Asia warna-warnanya atau detailnya, mereka sangat suka dengan yang berbau-bau detail, berbau art, handmade, itu mereka suka banget gitu. Dan dari situ aku mengikuti couture lagi di Perancis, di Cannes itu juga sama. Dan mereka melihat si produser ini, Ivan, kamu ini sangat konsisten ya, kamu fokus ya di negara New York, kenapa kamu mau berkali-kali di Couture New York Fashion Week? Dan sampai pada akhirnya semua tim aku termasuk suamiku nge-push, coba dulu masukin desain, masukin apapun lah yang mereka minta dari manajemennya si New York Fashion Week itu. Ya udah, kita tim masukin desain, konsep apa segala macam. Itu dia, alhamdulillahnya tuh lolos. Nah disitulah aku baru cari sponsor sana sini. Tapi bisa kemudian di main show, itu gimana ceritanya? Awalnya aku ditaruh di galeri, ibaratnya itu masih 500 orang. Tetapi ketika mereka melihat koleksi aku pada saat aku hari pertama nyampe di New York, ini tidak bisa di galeri, ini harus di The Dock. The Dock itu adalah penonton 1.500 orang. Dan disitulah memang terus proses jalan sampai hari hanya mereka sangat mengapresiasi ya, dengan berani. Apa waktu itu sambutan mereka? Kalau aku sih tidak berani bilang sambutannya gimana-gimana, cuman tinggal masyarakat Indonesia sendiri dan pecinta fashion dimanapun, negara manapun, melihat video-video yang banyak di YouTube yang sama penonton-penontonnya gitu. Itu standing applause 1.500 orang loh Mbak Anissa. Iya, makanya aku tidak berani bilang itu aku mendapat standing applause, karena pas saat maju pun aku udah blank. Ya pasti blank, pasti akan deg-degan, nervous. Saya boleh coba satu aja karyanya Mbak Anissa? Apa, mau yang ready to wear boleh, mau yang couture boleh. Kita coba lihat di belakang tuh koleksinya Mbak Anissa ya. Koleksi di Jakarta, tapi untuk New York Fashion Week yang kemarin. Bener loh, rasanya nggak mau dilepas lagi. Jadi kalau semua orang pada bilang, wah Anissa Hasibuan enak ya, suaminya orang kayak, wah Anissa Hasibuan enak ya, suaminya itu beromset sekian gitu. Tapi itu semua pakai air mata dan perjuangan. Kembali di Satu Indonesia, masih bersama Anissa Hasibuan. Di tengah-tengah kita sudah ada model dadakan. Halo Ulfa. Nah di sini Mbak Anissa akan mendandani Ulfa dengan 3 gaya yang berbeda, hanya dengan memakai outer ataupun aksesoris. Nah, tantangan nih ya Mbak Anissa ya. Siap. Oke, yang pertama kalau misalnya Ulfa mau ke kondangan. Kece banget ya. Siap kondangan. Nah kalau misalnya Ulfa mau kerja kantor sehari-hari, cocok nih untuk wanita karir yang kekinian. Rela ya dilepas ya bajunya ya.
Terakhir nih kalau Ulfa mau jalan-jalan. Jadi casual ya. Aku pilihin yang tadi sih udah. Gimana? Ulfa sudah siap jalan-jalan? Udah ya? Oke, makasih Ulfa ya. Selamat jalan-jalan. Ya. Aku masih penasaran nih, ingin juga ngobrolin soal perjalanan karirnya Mbak Anissa. Yang namanya bergerak di bidang fashion, itu sebenarnya pilihannya kan banyak. Ya. Kenapa Mbak Anissa kemudian fokus untuk di hijab atau busana muslimah aja deh? Kenapa nggak yang umum aja? Aku kan baru mulai berhijab itu di tahun 2014. Aku mendapatkan satu musibah, yaitu keguguran. Padahal aku tuh udah kepengen banget punya baby. Terus akhirnya keguguran, dan dilalahnya itu justru aku nggak berapa lama tuh aku dipanggil haji. Dipanggil untuk haji sama suami, aku berangkat. Terus di situ bergejolak lah gitu. Dan pulang dari haji itu, aku memutuskan memang benar-benar untuk memakai hijab. Nah dari situ aku kesulitan untuk mendapatkan baju yang cocok buat aku, buat sehari-hari. Karena aku menutup itu bukan sekedar menutup, tapi aku harus yang tidak melekuk bentuk tubuh. Dan aku mulai membuat baju yang aku suka, dan aku sudah pelan-pelan berusaha melupakan kesedihan aku karena kehilangan calon baby itu kan. Saya mencium di situ banyak perjuangan. Ada sesuatu buat Mbak Anissa yang mungkin bisa mengingatkan momen-momen dalam perjuangan. Ini apalagi nih, tadi di atas sudah Barbie. Iya, ini beda lagi. Silahkan dibuka dan ditunjukkan. Wah, apa nih, squishy ya? Ini squishy mengingatkanku sama princess di rumah. Iya, dan ini adalah bentuknya burger. Iya, ini burger, squishy burger. Ada cerita apa di balik burger? Dulu waktu anakku masih bayi ya, masih umur setahun ya, apa 2 tahun, nggak nyampe deh setahun, berapa bulan gitu. Jadi itu setiap aku pulang kuliah, jadi itu ayahku, kamu boleh menikah muda tapi kamu harus meneruskan kuliah pada saat itu. Jadi aku tetap kuliah. Sebelum kuliah aku bawa-bawa anakku itu untuk ke toko. Nah tokonya itu adalah jualan pulsa tuh, yang masih dulu zamannya pakai pulsa handphone ya, dijual pulsa 5.000 harganya 6.000. Terus pulsa 10.000 dijual 11.000. Itu tuh aku bawa-bawa anakku gitu naik motor. Iya, jualan pulsa. Terus di samping pulsa itu aku tuh punya gerobak kecil, dan itu jualan burger. Kenapa burger? Karena anakku dulu suka banget makan burger. Si kecil ini memang dikit-dikit kalau nggak dijajarin susu ya burger. Aduh, gimana ya ngomongnya, kayaknya nggak bisa deh. Kalau hanya digambarkan sedikit saja. Oh my God. Jadi gini, basically memang ayahku tuh pengusaha. Gimana caranya aku tuh mental bener-bener digojok untuk menjadi sosok perempuan yang harus kuat, ya bener-bener kuat. Jadi ketika ayahku meninggal pada saat cucunya itu baru umur setahun hampir 2 tahun, di situ aku harus bisa mengambil alih peran seorang ayah yang memang menghidupi adik-adiknya itu. Jadi aku dengan suami berjanji, kita benar-benar berjanji itu bukan sebagai pasangan suami istri, tapi lebih ke mungkin partner kali ya. Oh my God. Partner dalam berbisnis. Jadi aku, suamiku juga mulai meninggalkan yang mungkin saya bilang zona aman. Dia kan karyawan ya, pada saat itu kayak karyawan bank. Dia meninggalkan itu rela untuk usaha bareng aku berdua. Ya pelan-pelan sih, mulai dari jual burger, jual pulsa. Tapi yang penting aku tuh puas. Adik-adikku semua pada sekolah. Jadi kalau semua orang pada bilang, wah Anissa Hasibuan enak ya, suaminya orang kayak, wah Anissa Hasibuan enak ya, suaminya itu beromset sekian gitu. Tapi itu semua pakai air mata dan perjuangan. Dan tidak ada yang instan. Ketika aku dikasih nasib dan takdir di dunia fashion seperti ini, itu pun aku tidak pernah bermimpi sama sekali. Betul, Mbak Anissa dulu sama suami sempat saking putus asanya sampai kepikiran untuk bunuh diri. Betul. Cuman dalam hati itu pasti yang selalu teringat itu ya si kecil itu.
Jadi aku kembali lagi semangat gitu berdua, ya udah Pak, kita fighting di situ. Dan lagi-lagi sama suami itu berdua bener-bener janji, oke, fighting sampai detik dari penghabisan. Buatku tidak masalah kalau misalkan karyaku aja yang muncul, desainernya nggak usah muncul juga nggak apa-apa gitu, karena buatku nemenin suami itu buatku nomor satu. Masih bersama wanita penginspirasi Annisa Hasibuan. Pasti setiap hari kegiatannya banyak, seabrek. Supaya nggak stres, biasanya kan orang-orang pelariannya banyak tuh, ada hobi, macam-macam. Nah kalau Mbak Annisa apa? Apa ya, paling sih leyeh di rumah, males-malesan, tidur, makan, gitu aja. Makanya bengkak. Makan tidur. Nah, saya punya sesuatu nih. Bukan makan. Tapi mungkin Mbak Annisa, Kalau banyak. oh boleh. Ini sebenarnya kurang cabai rawit sama telur. Oke. Oke, ini mungkin daripada nanti Mbak Annisa malah lupa terus ngabisin ini, gimana kalau kita take out dulu ini aja ya? Di take out dulu aja. Nanti kita habisin selesai wawancara ya Mbak Annisa ya. Tuh mie instan itu pada saat aku tuh dulu kan pernah ya ngontrak petakan 3 gitu. Aku tuh dulu pernah makan tuh semangkok itu dibagi-bagi tuh, ini buat adekku, buat anakku. Terus ini tinggal sisa semangkok tuh sedikit aku berdua sama suami gitu. Jadi tuh memang ada historinya juga. Arti keluarga untuk Mbak Annisa itu apa? Oh, artinya nggak bisa dideskripsikan singkat. Tapi kalau buatku keluarga itu sangat berarti, tempatnya kita berkeluh kesah sama keluarga, tempatnya kita mencurahkan kebahagiaan juga sama keluarga, rezekinya aku dan suami juga rezekinya keluarga. Mungkin karena sering kerja berdua, kemana berdua, jadi di rumah pun kadang ke dapur aja minta dianterin gitu, kemana-mana minta dianterin, kamar mandi kadang minta dianterin, ke dapur minta dianterin, jadinya ya kebawa sampai aktivitas yang sekecil apapun. Itu orangnya kalau belum sesuai dengan apa yang dia mau, dia akan kejar terus, itu aja. Sampai desain pun dia udah detail banget. Dari sedikit pun dia akan, walaupun kalau nggak sama dia nggak cocok, akan dia rubah dengan waktu itu juga. Peran orang tua untuk Mbak Annisa dari dulu sampai kemudian sekarang. Peran orang tua ya, paling berperan banget sih ayah ya, almarhum ayah. Dia memang ngajarin itu anak-anaknya karena aku anak pertama kali, jadi lebih bener-bener diktator gitu. Oh iya, galak banget dulu ayah. Galak. Menjadi asisten pribadinya ayah itu dulu aku sempat merasakan sih. Sampai aku kuliah pun aku juga masih tetap terus digojlok banget, sampai bikin surat penawaran, invoice, nih kayak begini nggak ya? Salah itu, oh ya ganti lagi. Terus ini bener nggak ya? Kau diajarin kok di sekolahin kok nggak bisa kau nulis ini? Oh ya baik ya gitu aja. Kok salah itu semua ya? Jadi gimana, kita jadi tertekan juga sih mental, tapi ya itu. Dan itu kepake sampai sekarang. Sebagai seorang perempuan, apa kira-kira pesan paling penting yang harus dimiliki seorang perempuan untuk bisa tangguh dan bisa sukses? Apa yang harus dimiliki? Kalau buatku ya pribadi, satu langkah kita keluar itu aku harus mendapatkan ridhonya suami, ya kan? Jadi setinggi apapun karir wanita itu pasti akan harus ingat dengan kodratnya. Wanita itu sebagai apa tugasnya, ya kan, di rumah sebagai istri, seorang ibu, kita harus balance. Hidup ini sebenarnya harus balance antara karir dengan keluarga, itu kita juga harus bisa menyeimbangkan. Buatku tidak masalah kalau misalkan karyaku aja yang muncul, desainernya nggak usah muncul juga nggak apa-apa gitu, karena buatku nemenin suami itu buatku nomor satu gitu, nemenin anak, keluarga, suami itu nomor satu. Terima kasih Annisa Hasibuan sudah Sama-sama. hadir untuk Satu Indonesia. Siapa lagi kira-kira penginspirasi yang akan hadir untuk Satu Indonesia? Saksikan terus setiap Sabtu pukul 14.30. Saya Rahma Hayudin, sampai jumpa. Annisa luar biasa.